Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para sahabat dimanapun berada, bertemu kembali kita di channel Banggai Merdeka. Kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik, yaitu tentang pembahasan tentang Banggai. Mulai dari zaman kerajaan, kemudian Banggai pada masa kini, dan Banggai di masa depan. Apa terobosan-terobosan yang akan dicapai untuk mencapai kemajuan di masa depan. Namun sebelum pembahasan lebih jauh, saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan baik dan tuntas. Teman-teman, sampai pada hari ini kita mengetahui bahwa Banggai terdiri dari 3 kabupaten yang sama-sama juga menggunakan nama yang sama, yaitu Banggai, yaitu Kabupaten Banggai yang ada di Luwuk, kemudian Kabupaten Banggai Kepulauan yang ada di Selakan, dan Kabupaten Banggai Laut yang ada di Banggai atau di Pulau Banggai. Mengapa sampai hari ini Kabupaten Banggai menggunakan nama yang sama, yaitu Kabupaten Banggai? Pertama, bahwa nama Banggai adalah sebuah nama kerajaan, sehingga walaupun sudah terbagi menjadi 3 kabupaten yang dahulunya tahun 1600-an atau pada abad ke-16 terdiri dari 9 kadipaten yang walaupun hari ini mengalami penyusutan tapi tetap menggunakan nama yang sama, yaitu Kabupaten Banggai, itu karena adanya akar sejarah. Jadi setiap kabupaten tetap menggunakan nama Banggai. Karena ketika nama itu tidak digunakan, misalnya kita menggunakan Kabupaten Luwuk atau Kabupaten Peling, maka akar sejarah akan hilang dari kabupaten tersebut. Itu pertimbangan pertama sehingga tiap-tiap kabupaten itu masih menggunakan nama yang sama, yaitu Kabupaten Banggai. Kemudian faktor kedua yaitu faktor filosofi, yaitu nama Banggai itu berasal dari kata Banggapi. Itu yang berasal dari Pulau Peling yang sekarang kita kenal, yang dahulunya bernama Gapi. Gapi atau Banggapi atau orang. Jadi kata Banggai ini berasal dari nama orang atau Mian. Jadi digali dari akar sejarah yang begitu luas dan begitu dalam maknanya. Kemudian Kabupaten Banggai ini masih tetap digunakan nama yang sama adalah untuk menjaga nama si rumpun ini agar tidak hilang di masa depan. Teman-teman dimanapun berada, jika berbicara tentang Banggai yang akan kita gali mulai dari masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang, bahwa pertama kali diwartakan tentang Banggai yaitu dengan ditemukannya tentang kuburan Puadin atau Lipu Adino pada abad ke-7 atau pada 68 Hijriah, adalah seorang bangsawan yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan pada abad ke-7 tersebut. Kemudian sejarah yang lain kita temukan dengan adanya kuburan Imam Sa'ban yang berada sekitar pada abad ke-8, yaitu seorang pembawa ajaran agama Islam yang juga kuburannya masih dapat ditemukan pada hari ini, baik kuburan Wadin maupun kuburan Imam Sa'ban yang ada di Lolantang. Itulah yang menjadi akar sejarah bahwa ternyata Kabupaten Banggai yang terdiri dari 3 kabupaten ini mempunyai jejak yang cukup lama, yaitu mulai dari abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Yaitu pada abad ke-14 kita juga mendengar tentang atau mendapat informasi dari tulisan-tulisan Empu Prapanca-Negara Kartagama, yaitu tentang Ikang Saka Butong Benggawi, bahwa Benggawi atau Banggai itu juga bagian dari kerajaan Majapahit. Sebelum abad ke-14, pada abad ke-11 pun ada sebuah buku terkenal, yaitu bukunya Cuku Fei yang berjudul Lingwai Taita. Itu juga menjelaskan tentang Banggai, bahwa Banggai adalah sebuah tempat yang menjadi tempat persinggahan para pedagang-pedagang saudagar dari Cina. Sehingga beberapa masa yang lalu Banggai itu banyak
ditemukan keramik dan barang-barang antik karena tempat menjadi persinggahan. Itulah sejarah Banggai yang dimulai dari abad ke-7, abad ke-8, kemudian abad ke-11, abad ke-12, dan terakhir abad ke-15 ketika Ade Lambal Pelambal menyeberang ke Pulau Tanubulukan atau ke Pulau Banggai ketika kerajaan Bonganan berhasil ditaklukkan oleh serangan Ternate oleh Tobelo. Ade Lambal Pelambal kemudian menuju Tanubulukan atau menuju Banggai. Sampai di Banggai, Ade Lambal Pelambal bertemu dengan para pemangku kerajaan-kerajaan kecil yang berada di 4 daerah yang ada di Banggai, yaitu Bubulau, Tukini, Katapian, dan Singgolok, yang hari ini berada di Kelurahan Dudung, Kelurahan Tanubulungan, kemudian Desa Monsongan, dan Desa Gonggong. Keempat kerajaan-kerajaan kecil tersebut bersepakat memberikan kerajaannya kepada Ade Lambal Pelambal. Namun pada saat itu karena adanya seorang pemimpin yang berasal dari tanah Jawa bernama Adi Cokro, dan Adi Cokro dianggap cakap, maka pemimpin-pemimpin yang ada di Banggai bersama Adi Lambal Pelambal bersepakat untuk memberikan tampuk pimpinan kerajaan kepada Adi Cokro. Maka dimulailah pimpinan kerajaan Banggai yang disatukan dari 4 kerajaan-kerajaan kecil ini kepada Adi Cokro pada awal abad ke-16. Selanjutnya Raja-Raja Banggai dipimpin oleh mulai dari Mandapar, Maulana Prince Mandapar, kemudian Raja Atondeng, dan terakhir pada Raja Awaludin, Raja yang ke-23. Dalam sejarahnya, kerajaan Banggai mengalami pasang surut, mengalami perlawanan dan pertempuran-pertempuran. Kerajaan Banggai hampir setengah dari raja-rajanya ingin melepaskan diri dari penjajahan Ternate yang berkonspirasi dengan Belanda. Sehingga kalau mau membaca sejarah yang ditulis oleh Halyadi Sadi, sejarawan yang dari Sulawesi Tengah, kemudian Mahmud Haka, Babat Banggai Si Pintas Kilas, kemudian penulis-penulis barat seperti Vasco da Gama, kemudian Cornelis de Houtman, H.C. Kruit, J.J. Dormeyer yang sangat masyhur dengan bukunya tentang disertasi tentang kerajaan Banggai, itu banyak dituliskan bahwa sejarah kerajaan Banggai melakukan perlawanan-perlawanan terhadap baik Portugis maupun Belanda. Namun sayang sampai hari ini belum ada satupun dari raja-raja Banggai yang diangkat sebagai pahlawan nasional, sebagai mana daerah-daerah lain yang telah diangkat menjadi pahlawan nasional. Ini apakah karena belum diusulkan oleh pemerintah di 3 kabupaten Banggai yang ada, atau memang nama-nama itu belum disetujui oleh pemerintah pusat untuk menjadi pahlawan nasional. Itu yang terjadi sebagai kerajaan Banggai di masa lalu. Nah, ketika kerajaan Banggai berada di saat proklamasi atau sebelumnya, yaitu ketika zaman kerajaan Jepang, Banggai pernah diserang oleh Jepang pada tahun 1942. Lalu kerajaan Banggai runtuh dan dipindahkan ke daerah daratan Luk dengan rajanya yang disebutkan Rakeng. Jadi pada dasarnya kenapa tadi menjadi pertanyaan besar, kenapa daerah ini tetap menggunakan nama Banggai? Karena ketiga daerah kabupaten ini juga pernah menjadi tempat kedudukan kerajaan Banggai, yaitu yang pertama di Pulau Peling yang bernama Gapi, kemudian Tanah Bulukan di Pulau Banggai, lalu pada tahun 1942 sampai 1960 kerajaan Banggai berada di Luwuk, walaupun istana kerajaan tidak bisa dipindahkan. Nah, sehingga pada tahun 1959 ketika terjadi penyerahan kedaulatan dilakukan oleh salah satu penggawa kerajaan Banggai, salah satu bangsawan kerajaan Banggai yang bernama Syukuran Aminuddin Amir menghadap ke Jakarta yang diterima oleh Bapak Haji Manopo lalu menyerahkan kedaulatan Banggai kepada NKRI. Itu terjadi pada tanggal 12 Desember 1959. Maka pupuslah sejarah kerajaan Banggai pada saat itu dan dimulai daerah lah tingkat 2 yaitu daerah Swatantra. Sekarang pertanyaan selanjutnya, ketika kerajaan Banggai menyerahkan kedaulatan, maka fase penurunan sejarah kemudian peradaban Banggai itu terjadi. Walaupun pada masa sebelumnya Banggai telah menjadi primus inter pares atau yang utama di antara yang ada karena menjadi tempat persinggahan dan perdagangan antar pulau, baik dari Ternate, dari Jawa, kemudian dari Makassar sampai ke
perdagangan sutra ke Cina, sehingga banyak alat-alat atau pertemuan-temuan seperti keramik, kemudian alat kerajinan, barang antik itu banyak terdapat di Pulau Banggai dan sekitarnya, Pulau Gapis dari tahun 80 sampai hari ini. Itu yang terjadi. Nah, untuk melihat itu bahwa ternyata Banggai mengalami kemerosotan sejak tahun dari 60 sampai mendekati tahun 2000 dan mungkin sampai saat ini. Nah, itulah Banggai di masa yang sekarang ini. Nah, ternyata Banggai banyak menyimpan potensi-potensi besar untuk bangkit kembali. Seperti itu. Di 3 kabupaten Banggai yang ada ini kita melihat di Kabupaten Banggai Lu itu ada gas Senoro yang sangat besar kapasitasnya. Kemudian ada tambang minyak, kemudian tambang nikel, dan juga Kabupaten Banggai yaitu di daerah Toili dan Batui itu menjadi sumber lumbung makanan yang diisi oleh orang-orang transmigrasi yang cukup berhasil membangun perkebunan pertanian daerah sana. Kemudian melangkah ke Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Di sana juga banyak menghasilkan sumber-sumber daya alam seperti perikanan laut yang cukup banyak menghasilkan jenis ikan. Kemudian dari rumput laut dan jenis-jenis biota laut yang lain seperti lobster, kepiting, udang, rumput laut, dan lain-lain yang mempunyai nilai ekspor yang sangat tinggi. Kalau kita melihat dalam posisi strategis, Banggai ini diapit oleh berbagai raksasa. Di sebelah timurnya Banggai diapit oleh Morowali dan Morowali Utara yang hari ini terkenal dengan tambang nikelnya atau lithium. Kemudian di sebelah baratnya kita mungkin pernah mendengar namanya Blok Masela, sebuah blok lepas pantai tentang minyak yang cukup besar. Itu pun berada di daerah tidak jauh dari kawasan Banggai. Nah, ini yang terjadi bahwa banyak potensi-potensi besar yang harus digali oleh pemerintah di 3 kabupaten ini jika Banggai ingin bangkit kembali di masa depan. Memang benar, hari ini Banggai terbelakang. Banggai mungkin dilupakan di samping sejarah besarnya di masa lalu. Namun dengan potensi-potensi besar ini, jika dimaksimalkan, jika digali dengan benar, maka Banggai bisa mendapatkan kembali kemerdekaannya, kemerdekaan ekonomi yang bisa membangun kesejahteraan masyarakat di 3 Banggai, di 3 kabupaten yang ada. Karena itu, teman-teman dan seluruh masyarakat Banggai di 3 kabupaten yang ada, sudah saatnya saat ini kita bersatu padu. Banggai serumpun harus duduk dan urun rebuk, mengumpulkan para cerdik pandai, para ahli, untuk bagaimana menggali potensi yang ada di 3 kabupaten ini, sehingga kita bisa menatap masa depan. Karena kita tahu di era tahun 2000, tahun 2029 atau 2030, era percepatan industri telah dimulai. Yang namanya big data, yang namanya computerized, yang namanya internet, dan bahkan penggunaan sesuatunya dengan robot itu telah dimulai pada tahun 2030 nanti. Nah, pertanyaannya, apakah kawasan Banggai, Banggai serumpun siap menghadapi era ini? Jawabannya, kita harus siap. Karena kita mempunyai berbagai potensi. Potensi alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, potensi pariwisata, dan lain-lain. Karena itu, kita harus berani melangkah ke masa depan. Kita harus berani mencapai kemajuan, sehingga kemerdekaan yang benar-benar, yaitu kita bisa mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya akan bisa dicapai, sehingga masyarakat di 3 kabupaten ini bisa terbebas dari keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan, sehingga bisa mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain yang telah ada dan telah maju di Indonesia. Demikianlah teman-teman, para sahabat, dimanapun berada, sebelum kita akhiri perbincangan ini, agar bisa mungkin membantu sehingga channel ini bisa berkembang dengan melakukan like, komen, kemudian subscribe, dan share, agar channel ini bisa berkembang untuk masa-masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.